Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas cara belajar efektif dari sudut pandang teori belajar kognitif. Kedengarannya emang akademis banget, tapi buat implementasinya udah relevan kok buat zaman sekarang. Sebelumnya, kenalin aku Ahmad Kemal, aku dari Program Studi Teknologi Pendidikan semester 3 Universitas Negeri Semarang. Pada masa lalu, terdapat teori belajar behavioristik, yang mana teori ini menekankan tentang rangsangan dan respon yang diberikan guru terhadap siswa, yang bertujuan untuk memotivasi siswa agar dia bersemangat untuk kedepannya. Contohnya kayak misalnya siswa berprestasi di dalam kelas, lalu guru memberi aplaus dan penghargaan yang berulang-ulang agar siswa terbiasa dan semangat untuk senantiasa belajar. Nah, berhubung dengan perkembangan zaman, muncul teori baru yaitu teori kognitif ini, yang mana teori ini menekankan pada bukan hanya pada respon dan rancangan yang diberikan, tetapi juga melandasi pada bagaimana cara kita berpikir, yang di sini menekankan pada fokusnya bukan hanya lagi sekedar perubahan mental yang diberikan guru terhadap siswa, akan tetapi juga melandasi bagaimana cara kita berpikir agar kita kedepannya bisa mengetahui cara kita berpikir dan manajemennya. Tanpa kita sadari, kita sering menggunakan teori belajar kognitif ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ketika kita belajar menggunakan aplikasi yang berada dalam ponsel kita, entah itu WhatsApp ataupun YouTube ataupun itu Google. Nah, di situ kita belajar memahami icon-icon atau tombol-tombol yang berada dalam aplikasi tersebut, yang nantinya kita membangun pengetahuan agar di aplikasi-aplikasi serupa kita bisa menggunakan tombol-tombol itu dan memahami tombol-tombolnya tanpa kita mempelajari ulang. Nah, selanjutnya seperti kita membaca sebuah buku. Nah, kita membuat mind mapping dari buku tersebut, atau kita membuat rangkuman dari buku tersebut, mencatat poin-poinnya, yang nantinya itu membangun pengetahuan kita dari buku tersebut yang memiliki poin atau rangkuman apa saja. Nah, jadi penerapan metode teori belajar kognitif ini juga bisa diterapkan di dalam kelas. Contohnya seperti guru menerapkan metode belajar project based learning atau diskusi kelompok antar siswa, yang nantinya itu membangun pengetahuan siswa agar siswa bisa membangun pemikirannya atau pengetahuannya dan berlatih berpikir kritis. Jadi penerapan teori belajar kognitif ini tidak hanya teracu pada pembelajaran dalam kelas saja, akan tetapi penerapannya sangatlah fleksibel dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam teori belajar kognitif ini ada beberapa tokoh-tokoh. Di sini saya sebutkan 3 tokoh-tokoh. Yang pertama itu ada Jean Piaget, lalu ada Jerome Bruner, dan yang ketiga ada David Eusebel, yang mana mereka bertiga memiliki pemikiran yang unik-unik. Akan tetapi mereka bertiga sepakat bahwa pembelajaran adalah proses memahami dan mengolah informasi yang didapatkan dari pelajaran tersebut. Sebagai contoh, Piaget berpendapat bahwa anak-anak belajar melalui tahapan perkembangan, mulai dari memahami hal-hal konkret hingga mampu berpikir secara abstrak. Bruner mendesak pentingnya menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, serta penyajian materi secara bertahap agar mudah dipahami. Sementara itu, Eusebel menyoroti pentingnya belajar bermakna, yaitu sekumpulan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Teori belajar kognitif juga mengajarkan bahwa proses belajar lebih penting dari sekedar hasil akhir. Pemahaman mendalam yang diperoleh bukan hanya dengan menghafal, melainkan dengan memahami konsep, logika, serta menghubungkan ide-ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Kesimpulannya yaitu, teori belajar kognitif mengajarkan bahwa belajar bukan sekedar mengisi otak dengan informasi, melainkan membangun pemahaman yang mendalam melalui proses berpikir atau mengolah informasi. Semakin banyak koneksi pengetahuan yang kita buat, semakin baik pula pemahaman kita. Jika kamu ingin belajar lebih efektif, cobalah menerapkan prinsip-prinsip teori belajar kognitif ini di aktivitas sehari-hari. Nah, kamu lebih sering pakai cara yang mana nih, menghafal apa memahami maknanya? Coba tulis di kolom komentar.
Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.